Shalom Bapak Ibu, selamat beribadah, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dengan kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini yang harus kita dengarkan adalah temanya, mari kita kembalikan cinta pertama kita kepada Tuhan. Mari kita kembalikan cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Kenapa saudaraku dikasih oleh Tuhan? Kalau kita melihat bahwa apa yang sedang dihadapi oleh bangsa kita, ini bukan hanya masalah buat bangsa dan negara, tetapi ini adalah masalah juga buat gereja, masalah juga buat anak-anak Tuhan. Artinya saudara-saudara, ini menjadi sebuah koreksi buat gereja. Ini menjadi sebuah analisis kembali dalam keimanan kita, dalam kesetiaan kita, dalam peribadatan kita kepada Tuhan. Karena saya percaya saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat bahwa kalau kita kembalikan cinta pertama kita kepada Tuhan, maka artinya ada yang hilang dari kekristenan kita, ada yang hilang dari pelayanan kita, ada yang hilang dari iman kita kepada Tuhan. Dan hari ini saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana kita melihat kehidupan gereja. Harus kita kembali beribadah di rumah. Kita harus dikembalikan kepada zaman dulu, yaitu seperti gereja mula-mula, yang dimana saudaraku mereka melakukannya di rumah. Mereka memecahkan rotinya di rumah, saudara. Mereka melakukan perjamuannya di rumah. Artinya seperti itu, saudara-saudara Tuhan. Ya, kenapa saudara-saudara Tuhan? Bukan dengan jumlah yang banyak, bukan soal tempat yang mewah, bukan soal harus menyediakan kursi yang bagus dan nyaman, yang ruangan yang adem dan segala macamnya, saudara. Bukan. Tetapi gereja mula-mula, sekalipun mereka hanya melakukannya di rumah, mereka tetap semangat, mereka tetap konsisten, mereka tetap berapi-api dalam melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini saya sampaikan kepada kita, dan ini menjadi sebuah koreksi buat gereja Tuhan dengan masalah yang sedang dialami. Bahkan menjadi koreksi buat kita setiap pribadi. Bagaimana pelayanan kita, bagaimana dengan iman kita, bagaimana dengan pengorbanan kita. Kita lakukan dan dengan setia, kita lakukan dan dengan tulus, saudara biasa Tuhan. Sebab itu saudara, jemaat yang ada di Efesus, Tuhan peringati mereka bagaimana mereka betapa jauhnya meninggalkan Tuhan. Karena itu di dalam Efesus pasal 2, saudara, Tuhan katakan, Wahyu pasal 2, saudara, firman Tuhan katakan begini kepada jemaat yang ada di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut diri rasul, tetapi mereka sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Perhatikan baik ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudaraku ya saudara, ya, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang kamu lakukan, yang semula kamu lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Saudara mulai saudara, perhatikan baik ya ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau benci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, dan yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan dari dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Perhatikan baik saudara, ya.
Di dalam ayatnya yang ketiga, Tuhan bilang jemaat Efesus itu adalah jemaat-jemaat yang hebat. Di dalam ayatnya yang kedua, jemaat Efesus adalah jemaat-jemaat yang punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Kenapa? Ya, Tuhan bilang mereka menguji para nabi palsu, mereka menguji para rasul palsu. Artinya saudara, mereka bukan orang gampangan. Mereka jemaat bukan jemaat gampangan, tapi mereka adalah jemaat-jemaat yang hebat mengasihi Tuhan, saudara. Sehingga akhirnya ternyata mereka mencobai, dan ternyata adalah rasul-rasul itu adalah rasul-rasul pendusta, saudara. Hebat kan jemaat-jemaat ini. Bahkan ketika mereka melakukan itu menjadi sebuah penderitaan buat mereka. Dan firman Tuhan katakan mereka sabar dan terus tekun, ya, dan mereka tidak mengenal lelah, ya, mereka menderita demi nama Tuhan, saudara-saudara. Tetapi Tuhan bilang, namun aku mencela engkau karena engkau telah jatuh. Betapa dalamnya engkau jatuh karena mereka mengikuti pengajaran Nikolaus, saudara-saudara, yang bukan berdasarkan tentang Tuhan yang benar, ya. Akhirnya Tuhan bilang begini, bertobat, ya, bertobat, saudara. Kalau orang bertobat, maka Tuhan bilang pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Sehingga Tuhan bilang, aku akan memberikan engkau makan dari pohon di taman Firdaus. Artinya pemeliharaan yang tidak pernah habis, pemeliharaan yang tidak pernah putus, saudara. Nah, saudara-saudara, hari ini tema kita adalah mengembalikan cinta pertama kita kepada Tuhan, mengembalikan cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Kenapa saudara saya sampaikan itu kepada kita? Karena saya percaya bahwa hari-hari ini adalah gereja diuji, kita sedang diuji, keagamaan kita sedang diuji lewat masalah yang sedang kita hadapi, saudara-saudara. Ini bukan hanya masalah bangsa, tetapi ini menjadi masalah buat gereja. Saudara-saudara, kenapa cinta pertama kita kepada Tuhan? Kalau kita melihat zaman dulu, jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang benar-benar tulus kepada Tuhan, dan jemaat yang benar-benar mengasihi Tuhan, dan jemaat yang penuh dengan pengorbanan, saudara. Mereka tidak melihat tempat, mereka tidak melihat segala sesuatunya yang hebat dalam ibadah mereka, tapi mereka beribadah dari rumah ke rumah, rumah ke rumah, saudara-saudara. Dan itu tidak mengurangi rasa hormat mereka, tidak mengurangi rasa cinta mereka, tidak mengurangi rasa semangat mereka untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, ya, kalau hari-hari ini saudara, kita melihat bagaimana dengan kita, bagaimana dengan semangat kita, bagaimana dengan pelayanan kita, saudara. Ya, walaupun di rumah, apakah kita masih semangat? Apakah kita masih beriman? Apakah kita terus berjuang untuk Tuhan? Dan jemaat mula-mula, mereka tidak meributkan tempat yang mewah. Jemaat mula-mula mereka tidak meributkan soal persembahan. Jemaat mula-mula tidak mereka ributkan soal defisit gereja, saudara-saudara. Ya. Saya percaya kalau kita meributkan dan kalau kita khawatir tentang defisit gereja, itu karena gereja kita bangun dengan uang, kita mengawalinya dengan uang, saudara-saudara. Atau mungkin kita bangun dengan pemikiran tentang uang, saudara. Tapi gereja mula-mula dibangun dengan iman, dibangun dengan orang-orang percaya, dibangun soal keselamatan orang-orang. Maka saya percaya gereja yang dibangun dengan mementingkan keselamatan, dengan mengutamakan keselamatan, dengan mengutamakan saudara-saudara cinta mula-mula kepada Tuhan, maka tidak soal defisit tidak dibicarakan, saudara-saudara. Ya, tidak menjadi sebuah hambatan untuk kita terus melayani Tuhan sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya imanin Pelita Community, kita tidak seperti itu, tapi kita punya iman kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Nah,
Saudaraku, untuk mengembalikan cinta mula-mula kita secara sederhana saya sampaikan kepada kita. Yang pertama yang harus kita pelihara adalah firman Tuhan katakan, orang yang hidup di dalam cinta mula-mula adalah dia adalah orang yang terus rohnya menyala-nyala. Rohnya terus menyala-nyala melayani Tuhan, rindu akan Tuhan, haus akan Tuhan, saudara. Rindu untuk melayani Tuhan, saudara. Ya, apapun masalah, apapun persoalan itu tidak mengalahkan imannya kepada, tidak mengalahkan pelayanannya kepada Tuhan, tidak mengalahkan semangatnya kepada Tuhan, tetapi dia akan terus maju, saudara. Amin, Bapak Ibu. Ya, saudara. Itu orang yang memiliki roh yang menyala-nyala. Di dalam Roma pasal 11 ayatnya, ya, pasal 12 ayatnya ke-11 saya akan bacakan kepada 12 ayatnya ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, perhatikan ya. Roh pelayanan bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang memiliki cinta pertama, cinta mula-mula kepada Tuhan. Dia terus memiliki roh yang berapi-api kepada Tuhan. Saudara, dia tidak lemah, semangatnya tidak lemah. Itulah orang yang punya cinta mula-mula kepada Tuhan. Dan ini yang gereja harus kembalikan, saudara, dalam pelayanan, dalam segala sesuatu yang dikerjakan, dalam segala sesuatu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Itu bahwa rohnya terus menyala-nyala, pelayanannya terus konsisten, bahkan justru maju bukan mundur, saudara. Justru terus bertumbuh, saudara. Kenapa? Rohnya menyala-nyala, cintanya kepada Tuhan tidak dikalahkan oleh apapun. Itu poin yang pertama bagi orang yang mengembalikan cinta mula-mulanya kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kalau engkau mengalami cinta mula-mulamu telah hilang, cinta pertamamu kepada Tuhan telah luntur, saudara, maka kembalikan, nyalakan api roh yang menyala-nyala itu untuk engkau melayani Tuhan. Saya percaya seperti itu. Kita semua mengalami hal ini dalam hidup kita, untuk kita kembalikan semua itu di dalam pelayanan kita. Dan saya percaya semua kita hari-hari ini terus memiliki api yang menyala-nyala dalam pelayanan Tuhan. Nah, saudara-saudara Tuhan, poin yang kedua yang perlu kita harus perhatikan, bahwa orang yang memiliki cinta mula-mula kepada Tuhan, hal yang kedua adalah dia tidak tergoda. Saudara, tidak mudah tergoda dengan masalah, dengan persoalan, dengan apa yang harus dihadapi, bahkan terlebih dosa, saudara. Ya, kenapa saya sampaikan itu? Kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, firman Tuhan berkata begini. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya ke-58. Karena itu saudara-saudara ku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Perhatikan baik, saudara. Dia katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah. Artinya saudaraku yang Tuhan, ya, ada kegoncangan iman yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Ada godaan-godaan yang membuat Anda jatuh. Ada godaan-godaan yang membuat iman kita luntur, saudara. Tapi Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, berdirilah teguh, jangan goyah, tetapi giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, betapa banyaknya dan betapa banyaknya anak-anak Tuhan yang digoda dan mereka meninggalkan cinta mula-mula mereka kepada Tuhan. Mereka cinta kepada dunia, mereka cinta kepada apa yang mereka pandang baik tapi tidak dipandang benar oleh Tuhan. Perhatikan baik, mereka jatuh
Karena mereka merasa bahwa apa yang mereka pandang baik, tetapi Tuhan pandang tidak benar. Sehingga akhirnya mereka meninggalkan cinta mula-mula mereka, dan mereka tergoda, saudara-saudara, dan akhirnya mereka jatuh, saudara-saudara. Tapi Paulus sampaikan bahwa giatlah selalu orang yang mengembalikan cinta mula-mulanya, orang yang memiliki cinta mula-mulanya, dia tidak mudah digoda oleh masalah, sehingga dia meninggalkan pelayanan, sehingga dia meninggalkan Tuhan, sehingga dia meninggalkan apa yang baik di mata Tuhan. Tetapi yang ada adalah dia terus giat dalam melayani Tuhan, dia terus semangat dalam melayani Tuhan. Anda tahu orang yang giat dalam melayani Tuhan, orang yang giat dalam melayani Tuhan, saudara, ketika dia menyelesaikan satu bidang, dia tidak berhenti, dia akan mencari suatu hal yang lain untuk lakukan. Ketika dia melakukan hal ini dan selesai, maka dia cari hal yang ketiga yang harus dia lakukan. Artinya saudara-saudara, dia akan terus rindu melakukan hal-hal yang baik dan hal yang benar, sampai selesai dan dia lakukan lagi yang baru. Sampai selesai dia lakukan lagi yang baru. Itu orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan. Itu orang yang terus giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan bilang, ingat, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Saudara, apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Itu orang yang mengembalikan cinta mula-mulanya kepada Tuhan. Itu orang yang mengembalikan semangat percayanya kepada Tuhan. Dan hari ini saudara, mari jangan mudah tergoda. Banyak, saya katakan lagi, banyak anak Tuhan tergoda oleh masalah. Akhirnya mereka jauh kepada Tuhan. Akhirnya mereka menduakan Tuhan. Mereka meninggalkan pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan hari ini saudara, semua kita, mari kita beriman dan kita terus mengasihi Tuhan. Kita terus cinta kepada Tuhan dan kita terus semangat dalam melayani Tuhan. Poin yang ketiga saya sampaikan kepada kita secara sederhana, Wahyu pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Perhatikan baik-baik. Efesus, Tuhan katakan kepada mereka, betapa dalamnya engkau telah jatuh, kembali dan bertobat. Artinya mengembalikan cinta mula-mula mereka kepada Tuhan. Kalau kamu mendengarkan dan melakukan hal ini, maka aku akan memberikan engkau makan dari pohon kehidupan di Taman Firdaus. Oke? Orang yang mengasihi Tuhan dan yang memiliki cinta mula-mula dikembalikan kepada Tuhan, Tuhan jamin pemeliharaannya. Tuhan cukupi kehidupannya. Orang yang hidup di Taman Firdaus atau orang yang hidup dihidupi oleh Taman Firdaus adalah hidup di dalam kecukupan dan tidak akan pernah kekurangan. Saudara. Lalu di dalam Wahyu pasalnya yang kedua baru kita baca poin yang ketiga yang saya mau sampaikan, bahwa orang yang memiliki cinta mula-mula, cintanya bukan di awal, cintanya bukan di akhir, tapi sampai mati. Saudara, amin Bapak Ibu. Cintanya sampai mati, saudara. Maka Tuhan beri dikatakan begini, setialah sampai mati, maka Dia memberikan dan menganugerahi mahkota kehidupan kepada kita, saudara. Artinya ada sebuah kehormatan, saudara, dari Tuhan. Dia berikan kepada kita
ketika kita terus mengasihi Tuhan dari awal sampai akhir. Halo Bapak Ibu, bagaimana dengan cinta kita kepada Tuhan? Bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan? Wahyu katakan, setialah sampai mati. Mereka menanggung segala penderitaan. Mereka tetap bertahan di dalam segala penderitaan. Bahkan Tuhan bilang dia menyeret 10 orang dari antara mereka untuk masuk penjara. Tetapi engkau terus bertahan sampai mati. Maka Tuhan mengaruniakan mereka mahkota kehidupan. Kenapa orang yang masuk penjara itu? Karena mereka tergoda. Karena mereka meninggalkan cinta mula-mula mereka. Karena mereka tidak taat. Karena mereka tidak setia. Karena mereka tidak percaya kepada janji Tuhan. Saudara mendengar Tuhan, orang yang hidup di dalam cinta mula-mula, Tuhan pelihara hidup kita. Saudara, seorang yang hidup di dalam cinta mula-mula sampai mati, Tuhan memberikan kita sebuah mahkota dan sebuah kehormatan, Bapak Ibu. Hari ini, saudara, mari kita menantikan itu dalam setiap kehidupan kita. Dengan apa? Terus melayani dengan roh yang menyala-nyala. Jangan mudah tergoda, Bapak Ibu. Ya, atau Anda digodai dengan masalah sehingga akhirnya Anda menjauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, setialah sampai mati. Kebenaran firman Tuhan ini mari kita pegang. Karena saya katakan dari awal tadi bahwa masalah yang sedang dihadapi ini adalah sebuah koreksi buat kita, anak Tuhan, buat gereja dan di dalam peribadahan kita. Apakah kita melayani, apakah kita beribadah, apakah kita melakukan segala sesuatunya dengan cinta pertama kita kepada Tuhan, atau sudah tidak sama dengan semulanya. Nah, hari ini kita akan berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan ingatkan kita hal ini untuk kita mengembalikan cinta pertama kita kepada Tuhan. Saya berdoa buat kita semua dan semua jemaat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami, ampunilah segala kelalaian kami, ampunilah segala keteledoran kami. Kalau kami meninggalkan cinta mula-mula kami, maka hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau berbicara kepada kami. Dan biarlah kami terus mengembalikan cinta mula-mula kami kepada Tuhan, dengan kami terus melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala dan tidak mudah digoda oleh apapun Tuhan. Sehingga kami terus tekun dan terus Tuhan Yesus kami giat di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami setia sampai akhir. Karena kami percaya mahkota kehidupan itulah menjadi bagian kami. Karena Engkaulah yang berfirman dan Engkaulah yang menjanjikannya dan Engkaulah yang telah menyediakan serta memberikannya kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat seluruh anak-anak-Mu, buat seluruh jemaat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pakai kami menjadi orang-orang yang percaya dan menjadi jemaat-jemaat yang penuh dengan cinta mula-mula. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah dan ibadah kita bersyukur dalam ibadah ini. Tuhan berkati kita dan terus beribadah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya sampai ketemu dan terus jaga protokoler kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah, ya, untuk kita terus bisa jaga jarak, ya, jauhkan diri dari sentuhan fisik, ya, dan kalau tidak penting dan tidak perlu, ya, mungkin tidak harus pergi berjauhan, jauh-jauh Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya kita juga sama-sama membantu pemerintah untuk menangani dan menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh bangsa kita dan kita alami bersama ini. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Shalom.